Halo, selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya, Koko Wobi. Ya, ya masih dalam segmen ngopi saset, ngobrol pilihan saham dan sekitarnya. Video ini saya rekam tanggal 29 Oktober 2022. Hari Sabtu ya, hari ini market saham Indonesia libur, tutup. Sebelum saya memberikan analisa, saya ingin memberikan disclaimer terlebih dahulu. Video pembahasan saham ini hanya untuk tujuan edukasi saja, bukan merupakan perintah beli atau perintah jual saham-saham tertentu. Ingat, trading saham beresiko. Anda bisa rugi, bisa juga untung, dan seluruh kerugian dan keuntungan yang Anda dapatkan adalah tanggung jawab Anda sendiri. Oleh karena itu, selalu saya ingatkan, lakukan analisamu sendiri sebelum membeli suatu saham. Karena rugi untung tanggung jawab Anda sendiri ya. Bikin trading plan sendiri. Kalau siap dengan resikonya silakan beli sahamnya. Kalau Anda nggak siap dengan resiko ruginya, jangan beli sahamnya. Nonton saja. Ya, untuk yang mau interaksi dengan saya bisa kunjungi saya di Instagram @kokobobi. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami disclaimer-nya ya. Saya ingin kembali membahas saham Sido Muncul. Industri jamu dan farmasi sudah muncul TBK. Ini saya screenshot dari RTI. Ternyata Q3, laporan keuangan Q3 dari Sido muncul sudah keluar dan keluar EPS-nya hanya 9. Lebih kecil ya, masih turun dibandingkan EPS 2021 sebesar 12 ini. Nah, berarti secara laporan keuangan masih turun, tapi anehnya, nah Anda bisa lihat bagaimana respon market setelah Q3 SIDO dikeluarkan. Ya, dari 18 Oktober sampai dengan 28 Oktober, respon market malah naik nih. Dari 635 malah mantul sampai 740. Pertanda apa ini? Apakah SIDO muncul ini sudah bottoming, sudah ada di bawah dan saatnya mantul ke atas? Nggak ada yang tahu, saya sendiri juga nggak tahu, tapi kita cuma bisa menganalisa, memprediksi saja. Kira-kira betul nggak sih sudah bakal mantul ke atas atau ya seandainya nggak sudah berhenti downtrend, tapi masih sideways dulu. Gitu ya. Berhenti downtrend, tapi sideways dulu. Mungkin bisa begitu juga. Kita ikuti saja. Kita coba lihat ya. Ini kalau kita hubungkan saya mau gambar trend line-nya ya, channel downtrend-nya dari Sido muncul ini mulai kelihatan sebenarnya. Ya, ini seperti ini ya. Kalau disambungkan, ini sisa dari yang kemarin analisa sebelumnya ya. Ini kan support 700 ditembus, saya bilang antara 575 sampai 640 bakal jadi support selanjutnya. Ternyata dia mantulnya di area low-nya 630. Sudah mantul ke atas. Nah, ini kalau swing low, swing low, swing low, swing low kita hubungkan, itu menjadi satu support trend line ya. Dan pas kemarin itu di 630 itu dia mantul di area support trend line-nya. Nah, support trend line ini bisa kita copy ke atas menjadi resisten trend line-nya. Nah, jadi saham SIDO bergerak di dalam trend line-nya. Kurang lebih seperti gini ya. Nah, apakah ada nih potensinya mantul sampai sini? Ya, mantap dong kalau sampai ke situ. Kita coba lihat ya. Itu satu, channel downtrendnya sudah kelihatan. Dan saya tadi pakai indikator ini ya, MACD, kelihatan ada bullish divergen. Apa itu bullish divergen? Ini harga dari swing low satu ke swing low berikutnya kan turun. Tapi di MACD-nya, swing low satu ke swing low berikutnya itu malah naik. Nah, ini biasanya pertanda bakal ada perlawanan untuk naik ke atas ya. Itu MACD divergennya. Harga turun tapi MACD-nya kok malah naik. Nah, itu biasanya ada potensi akan ada perlawanan setidaknya. Sampai mana? Nah, kita coba cari tahu. Resisten-resistennya yang terdekat ada di mana? Di sini ada resisten ya, 760. Di atas ini juga ada resisten di 785. Berarti ya antara 780 sampai 785. Bisa juga kalau
itu jangan-jangan nanti bikin inverted head and shoulder ya aku ya. Nah, siapa tahu kita coba. Kalau inverted head and shoulder mungkin patternnya akan begini. Nih, ini shoulder kirinya, lalu headnya mungkin ada di sini, lalu ini belum jadi, baru potensi shoulder kanannya begini. Bisa jadi juga, apakah betul atau enggak? Ya nggak tahu, kita ikuti. Ini kan shoulder kiri, dia bikin headnya. Mungkin berarti kalau kalau betul membuat inverse head and shoulder, berarti sampai resisten 760 harus mantul ke bawah lagi ke area 695 700 baru begini. Nah, mantap. Belum jadi ya, ini hanya potensi-potensi aja yang kita lihat. Salah satunya itu inverted head and shoulder juga bisa. Atau bikin cup and handle kok. Bisa juga sebenarnya. Kita tinggal ikuti aja. Tuh, kayak begini. Cupnya di sini. Lalu berarti sampai resisten 785. Dia bakal bikin handle-nya begini. Bisa nggak? Bisa. Potensi itu selalu ada, tinggal kita ikuti saja. Dan kalau yang kelihatan, resisten horizontalnya di angka 760 sampai dengan 785. Tinggal kita lihat aja ini nanti bakal kepentok di 760 atau kepentoknya di 785, baru turun ke bawah. Atau jangan-jangan nggak pakai kepentok, langsung gas terus ke atas. Ya, kalau kalau prediksi saya sih mestinya harusnya kepentok lah ya. Di 760 atau 785 baru dia koreksi ke bawah, baru mungkin bisa naik lagi. Itu potensi ya prediksi saya. Dan sudah muncul ini ada sentimen bagusnya adalah dia ya mau bagi dividen interim katanya. Dividen interim kalau nggak salah itu berapa ya tadi? Sekitar Rp15 atau berapa? Saya lupa. Saya coba ya lihat ya, kita googling aja. Sido bagi dividen. Oh, ini yang kemarin. Ah, ini ada berita yang baru. Ya ini Rp13,5 per saham ya. Nih, Sido muncul bakal bagi dividen interim Rp13,5 per saham. Tanggalnya berapa? Tuh, sudah disetujui sama Dewan Komisarisnya. Cum date-nya di pasar reguler 7 November. Nah, 7 November ini cum date-nya. Jadi kalau Anda pegang saham Sido sampai penutupan tanggal 7 November di pasar reguler, Anda bisa dapat dividennya. Tapi kalau di pasar tunai sampai 9 November. Jadi kalau Anda pegang sampai 7 November, jangan tanggal 8 atau tanggal 9 Anda jual lewat pasar tunai. Anda nggak dapat dividen kalau begitu ya. Ingat ya. Ini cum date-nya pasar reguler 7 November, pasar tun pasar nego juga 7 November, pasar tunai 9 November. Itu berarti berapa tadi? 13,5 rupiah per saham ya. Oke, itu sentimen-sentimen dari sudah muncul. Lumayan ya kalau 13,5 mungkin ya hampir 2% lah. Nggak gitu besar tapi lumayan juga. Tinggal lihat aja diikuti tertahan di 760 nggak? Atau tertahan di 785 nggak? Kalau nggak tertahan di 760, 785, jangan-jangan bisa ngetes ke resisten tren lainnya tuh. Sampai kisaran 840, 830 gitu ya. Kita ikuti saja. Yang pasti laporan keuangan Q3 Sido sudah keluar. Meskipun masih turun labanya, tapi direspon market dengan naik. Oh ya, kita coba konfirmasi nih dengan broker summary ya. Dari sini ya. Oktober 18 sampai Oktober 28. Kita cek dengan broker summary. Apa yuk, aktum atau distribusi? Ya, wow, ternyata netral ya. Meski ada broker YU ya, lumayan dia belinya 19,8 M dibandingkan yang jualan YP 15,6 M. Ya, di sini sih dibilangnya netral, tapi kalau saya lihat angkanya ya mungkin
ya akumulasi kecil gitulah ya. Lumayan bagus broksumnya. Kita tinggal lihat aja bakal bisa naik sampai berapa. Tapi ingat, kalau ternyata saya memprediksi naik, lah kok dia malah turun, jaganya di support berapa? Support 700. Itu yang pertama. Yang kedua, pertahanan terakhir ya di sini, support 630. Kalau ternyata dia malah berbalik arah ke bawah, jebol 630-nya, ya berarti masih melanjutkan downtrend-nya ke bawah. Seperti itu analisa saya tentang saham Sido Muncul. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Kalau ada pertanyaan, boleh ketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Sampai jumpa di analisa saham berikutnya. Pesan saya untuk Anda, semoga cuan guys. See you.